Boleh diceritain nggak bang? Akhirnya bisa terbentuk album Noveless ini yang katanya album ini nggak sampai setahun ya bang, kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah album ini dibikin dengan gercep ya, karena memang beberapa lagunya ada yang udah jadi, tapi ada yang memang benar-benar kita kejerin di bulan November. Karena ini momentum banget, aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku, dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah, uh, putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya. Yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis, cuman banyak yang orang gak ngeh kalau namanya adalah Azura Humaira Nuranta. Dan ini menjadi apa ya, menjadi momen banget di hidupku, karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis, entah itu sebagai lirik, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya. Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri. Jadinya itulah kenapa Noveless ini pengen banget harus hadir di bulan November. Oke bang. Dan menurut abang di album Noveless ini inspirasinya dari mana bang? Karena yang kita tahu semua kan kayak abang tuh di tahun ini tuh benar-benar pengen banget dirilis album Noveless ini. Inspirasi dari Noveless ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah, terus rasa terima kasih saya kepada Allah gitu ya. Karena di lagu ini juga aku banyak, kenapa judulnya Blessing itu, aku ngerasa banyak banget berkah yang Tuhan kasih selama hidupku ya. Mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke 29 tahun. Dan untuk di umur aku sekarang, aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan, dan juga dengan izin Allah gitu ya. Makanya judulnya itu November Blessing gitu. Jadi menurutku itu inspirasi pertama. Yang kedua dari keluargaku, karena aku punya keluarga yang luar biasa, aku punya istri yang luar biasa. Aku punya istri yang yang selalu support apapun itu dan jadi pelengkap dalam hidupku. Yang ibu dari anak-anakku, lahirlah Amina, sekarang lahir juga Azura. Masya Allah. Terus aku punya orang tua yang aku libatin di sini juga, karena aku pengen adanya kasih sayang di antara keluarga ini, love and care, persatuan keluarga. Menurutku ini akan menjadi kunci banget. Terutama mungkin kita nggak bisa nyatuin semua keluarga, tapi paling nggak keluarga yang sekarang ini yang inti, kakek neneknya, bapak ibunya aku, semuanya kita bisa ada dalam satu karya. Dan apalagi kan suka rame itu ya di sosmed, di infotainment. Kadang-kadang ya kalau aku misalnya collabnya sama ibu yang ini, kok kenapa sih Atal beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini? Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini, kok bapak yang lain gak pernah diajak kayak gini ya ini. Jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri kalau kayak milih-milih atau apa. Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin kalau insya Allah keluarga kami saling menguatkan, kami saling ada untuk satu sama lain, dan semua kakek neneknya ngumpul. Dan tadi kita lihat sendiri di klip itu, saya selalu pengen nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah, misalnya kita lihat bareng-bareng, kita bisa kok semuanya sama-sama saling karena aku ngerasa aku punya 3 bapak luar biasa, 3 ibu luar biasa. Jadi Masya Allah banget. Semoga ini akan menjadi pemersatu dan berkah buat semua. Baik bang, boleh diceritain nggak bang, kayak di album ini tuh totalnya ada berapa lagu, dan mungkin ada beberapa lagu yang abang bikin ada khusus niatnya mungkin untuk anak atau untuk istri atau untuk siapa gitu bang? Iya, di album ini ada 9 lagu. Hampir semuanya aku ikut bikin lagunya, 9-9-nya. Karena aku emang pengen ini cerita hidupku, jadi aku lebih mengerti jantung hatinya. Tapi ada beberapa lagu aku bikinnya misalnya berdua gitu ya, kayak kemarin kayak yang Blessing ini, aku misalnya udah bikin verse, chorus, pre-chorus. Nanti verse keduanya aku minta dibikinin lagi, karena waktu itu kita ngejar-ngejarin waktu juga, gak sempat sampai masuk rumah sakit juga kemarin pas ngerjainnya. Dan
ada lagi cuman kayak lagu yang Heina yang memang aku tulis buat anakku. Mungkin one day aku nanti udah tua, udah keriput kulitku, udah kan yang pasti anakku pasti lebih muda. Suatu hari aku akan dipanggil Tuhan duluan, mungkin entah aku di umur 60, 70, 80 apa berapa. Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis itu doa-doanya buat anakku tertulis di lagu Heina itu. Jadi semua lagu di sini penuh dengan apa ya, doa dan apa sih namanya ya, hal yang meaningful dalam hidup aku. Dan juga nih Bang, kan dengan rilisnya lagu Abang ini kemarin sebelumnya ada rilis di YouTube dulu ya, di video lirik itu di TikTok, di media-media lain semua udah pakai nih. Dan kebetulan yang dipakai yang paling sering tuh ada dua, Heina sama Blessing. Nah, Abang lihatnya nih gimana nih? Orang-orang yang tiba-tiba udah rame duluan nih sebelum dirilis albumnya. Menurut Abang gimana? Alhamdulillah kalau itu aku terima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah support, yang sudah senang sama karya-karya kita gitu ya. Walaupun mungkin basicnya aku kan bukan penyanyi kayak Ibu Kade, Pak Anang gitu ya. Tapi aku kan dari dulu emang suka bikin, nggak mau berhenti di satu tempat belajar hal yang baru gitu ya. Apalagi musiknya aku suka. Biasanya aku nggak pede juga sebenarnya ngeluarin kayak gini, tapi karena aku udah seneng bikinin lagu buat istriku, cobalah bikin ini. Siapa tahu next time kan istriku ulang tahun bulan Juli, siapa tahu bisa bikin juga album buat istriku sendiri gitu. Jadi istriku yang nyanyi gitu. Jadi makasih teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube yang terus ramein dan senang sama karya kami. Relate ya Bang ya berarti Relate di masyarakat. Baik. Boleh diceritain nggak Bang konsep musik Blessing ini kan lagu yang paling membuat Gardir Door nih, maksudnya dengan ada Giva Mimi, ada Pipi, ada Bunda Ashanti, ini collab bareng. Menurut Abang ini konsep video klipnya Blessing ini gimana? Boleh diceritain nggak Bang? Konsepnya sebenarnya simple, hitam dan putih. Kita pengen bikinnya vintage karena biar lebih apa ya, kelihatannya tadi kayak pengennya tuh kayak elegan gitu. Dan yang kita lihat sih tadi tuh yang mahal itu bukan apanya ya, tapi gimana semuanya ada di dalam situ. Dan karena waktu kemarin lahiran Amina ya, itu kan nggak bisa semuanya ngumpul. Aku banyak momen-momen di hidupku yang nggak bisa semuanya ngumpul karena kita ada pandemi lah, ada COVID dan lain-lain. Nah di momen ini seperti mimpi saya menjadi nyata gitu ya, serasa buat aku, buat Aurel, buat Amina, buat Azura, semoga ini jadi apa ya, selalu menjadi momen yang akan terus kami kenang gitu. Jadi insya Allah video klip ini suatu tanda buat keluarga kecil kami. Baik. Nah, untuk di lagu Blessing sendiri Bang, untuk di lagu Blessing ini kan lagu yang Abang tulis pure dari semua liriknya ini Abang sendiri kan ya. Ini ada nggak lirik yang paling berkesan buat Abang di lagu Blessing ini? Oke, lirik hampir semua memang aku, cuman ada satu verse yang aku dibantu oleh Pak Israndi. Karena waktu itu aku udah nggak sempet banget, harus ngelarin 1 bulan itu masih ada kurang 6 lagu lagi, bener-bener dikejarin. Jadi ada, cuman tetap semua whole konsepnya dari aku. Dan tapi di sini yang aku tulis sih kayak misalnya ya, aku bilang kayak apa ya, lirik rapku itu kan thank you for all blessing to me gitu ya. Terima kasih semua berkah yang udah kasih kepada aku. Terima kasih, nggak pernah percaya apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Itu sih artinya dari chorusnya. Pre-chorusnya itu tentang berkah buat hidup kami. Dan di verse itu aku punya sayap bidadari, artinya kan sekarang lengkap gitu ya. Yang tadinya sayapnya baru istri sama anak, sekarang anaknya ada di kanan kiri gitu ya. Jadi itu artinya adalah punya bidadari, karena aku dikelilingi oleh 3 perempuan yang luar biasa, dan tambahan 3 ibu yang luar biasa gitu ya. Jadi di keluarga kecilku 3 perempuan dan punya 3 ibu. Jadi menurutku ini menjadi momen aku tuh dikelilingi banyak perempuan gitu ya. Walaupun aku belum dikasih anak laki-laki,
Tapi dua anak perempuan ini menurutku akan menjadikan aku mungkin pria yang lebih dewasa, lebih terlatih. Karena aku sampai kapanpun, aku sama diri aku aja sudah berjanji kayak lagu di Heina, mau sampai aku keriput, sampai rambutku putih, dua anak cewek ini tanggung jawabku sampai dia besar, sampai dia nanti suatu hari di apa ya istilahnya, yang di momen nanti dia akan diambil sama suaminya gitu. Jadi sampai kapanpun aku akan selalu untuk ada buat kedua putriku ini. Itu istilahnya. Baik Bang, di album Love Bless ini tuh Abang banyak banget mutusin buat collab sama orang. Oke. Dan salah satunya ada rapper dari negeri seberang, dari Malaysia, yaitu ada Joe Eki, dan ada dengan adiknya Abang juga ya, dengan Sohwa Halilintar. Boleh dijelasin nggak Bang? Kayak apa maksudnya Abang untuk berkolaborasi dengan banyak orang gitu di album Love Bless ini? Ya, mungkin kalau yang saya lihat sih, ini kan memang alhamdulillah gitu ya, aku banyak di banyak bisa terkoneksi sama penyanyi-penyanyi hebat ya di sini. Bukan, walaupun di keluarga aku sendiri udah ada gitu ya, ada Ibu Diva Krisdayanti, Pak Anang, Ibu Asanti, Ibu Geni gitu ya. Tapi di luar juga di lagu ini ada Bolin itu sama Pak Haji Roma Irama gitu ya. Mungkin itu jarang gitu orang ya bisa collab sama beliau gitu, dan umur beliau juga udah di umur yang sekarang udah gak muda lagi. Tapi itu menurutku beliau naruh sendiri gitarnya di situ, ngasih verse sendiri, dan dia masuk di lagu R&B. Menurutku Pak Haji Roma Irama di sini benar-benar pecah banget. Ya selain tadi Bapak Ibu Divaku yang mertuaku, ada Bapak Roma Irama, dan selanjutnya ya duo rapper yang top Malaysia yang sebelumnya mungkin alhamdulillah kita pernah collab di lagu Alhamdulillah namanya, itu ya sama Siti Nurhaliza, divanya Malaysia. Ini ada top rapper, mereka kalau nggak salah udah terkenal tuh di Asia Tenggara gitu sampai Indonesia ya. Ada Joe Flizzo dan MK Keklik gitu ya. Kalau di Malaysia itu mereka lagu-lagunya juga view-nya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta view. Mereka masuk, dan di situ lagunya judulnya Asiap ya. Jadi lagu Asiap, Asiap itu yang dulunya cuma jargon kalau bikin konten, terus dia jadi lagu juga, dan itu sama penyanyi-penyanyi luar yang ngomong Asiap juga gitu ya. Jadi ini akan seru banget karena Asiapnya sendiri menurutku, aku nggak pernah sangka itu udah kayak jadi bahasa teman-teman gitu kalau ketemu Asiap gitu ya. Anakku aja sampai si Aminah tuh ya bangun-bangun Asiap katanya. Jadi kenapa nyampe anak saya juga gitu ya. Jadi ada satu lagu itu judulnya Asiap, dan kolaborasinya sama penyanyi-penyanyi rapper luar negeri, dan itu lagunya buat haters gitu ya. Jadi buat haters, buat orang yang mengkucilkan kita, yang jatuhin kita gitu ya. Selanjutnya ada collab sama dua adikku ya di lagu yang berbeda. Satu lagu Konoha Wakanda ya, tentang lagu komedi, ada Torik Halilintar ya, yang nggak tahu jodohnya kapan ya, ganti-ganti. Belum tahu saya juga sama siapa. Dan dia ada di lagu ini juga bersama salah satu rapper Indonesia yang subscribernya juga banyak, namanya Jerry Taufik. Dan lagu selanjutnya itu Aku Juga Manusia, itu mestinya sama Aurel, cuman pas kita mau rekaman itu seminggu sebelum lahiran tuh Aurel udah gak kuat perutnya. Jadi banyak yang tadinya lagu sama Aurel diganti sama koleban lain, dan adik saya masuk, Sohwa Halilintar, yang bikin lagu Ziggy Zaga. Dan dia mungkin suka bikin lagu juga tapi jarang punya lagu yang sepanjang itu, dan saya lihat Sohwa Halilintar di lagu itu juga keren banget. Sampai istri saya aja pas denger, wah suara Sohwa itu keren banget gitu ya. Dia pencipta lagu Ziggy Zaga yang saya sekeluarga itu view-nya sampai 183 juta gitu ya. Jadi saya senang di mereka ini yang punya niat di musik, punya berkarya di musik, ikut di sini. Dan saya pikir ada segala cabangnya gitu ya. Ada ibu, ada istri, ada teman-teman, ada adik juga gitu ya. Dan ini itulah kolep-kolepannya ya di lagu ini. Dan dua lagu terakhir mungkin itu gak ada kolepannya karena mungkin gak sempet juga. Aku ada judulnya My Idol, tentang idola saya, tentang Nabi Muhammad, sama Heina.
Nah henna ini yang cukup ramai kemarin dan itu kayaknya nggak usah collab karena itu pesan hatiku buat Azura dan Amina. Mungkin ada ketinggalan satu lagi bang yang bikin dan di viewsnya di YouTube juga yang sudah rilis tuh agak lumayan naik. Itu ada Sexy Heart bang. Oke, Nah itu Sexy Sexy Heart Heart. tuh apa bang? Kenapa kok bisa judulnya Sexy Heart? Jadi orang penasaran Oh iya apa iya nih? iya. Ada dua yang belum saya sebutin, Sexy Heart sama Merah Putih ya. Merah putih betul. Merah Putih Berkibarlah itu Itu sama dengan Iya dan Eno ya. Betul, Eno ini betul. saya ketemu seorang anak dari timur punya bakat luar biasa dalam mengoperator musik, bisa bikin musik juga. Dia juga membantu saya bikinin beberapa musik-musiknya karena saya kan tidak terlalu menguasai musik. Eno Smaper dia juga ada di lagu Merah Putih Berkibarlah. Dan dia itu anaknya Betaria Sonata ya. Itu Legend juga, dia ada di lagu Merah Putih Berkibarlah, lagu juga bikin saya merinding untuk tanah air kita. Yang selanjutnya Sexy Heart itu tentang kondisi sekarang ya, kita lagi isu Palestina di Gaza yang kita sekarang ini lagi berduka. Itu lagu untuk teman-teman kita di sana, gimana caranya kita berpegangan tangan, saling support walaupun dari jauh, apa yang kita bisa, walaupun kelihatannya kita nggak mungkin bantu satu negara gitu ya, tapi paling nggak dari setiap orang punya, entah itu dia mendoakan, share di sosial medianya, entah itu dia bikin donasi atau ngirimin bantuan dengan apapun caranya gitu. Jadi Sexy Heart itu dibikin, Sexy Heart itu artinya hati baik gitu ya, hati yang baik. Jadi bahasa Inggrisnya biar lebih catchy, Sexy Heart. Jadi itu dua lagu terakhir yang tadi belum saya sebutin, dan itu kolaborasinya sama penyanyi Malaysia juga ya, Zainakal. Baik, terima kasih Pak Bata. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Musical boom itu ada 3 pasang nenek kakeknya anak-anak ya. Iya betul. Nah itu cara nyatuin mereka tuh susah nggak sih? Apalagi Om Raul kita tahu jarang tersorot media gitu. Oh iya. Iya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget ya, langsung nanya Om Raul gitu ya. Ya, menurutku Abu Raul ini sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuma memang beliau kan kerjanya di Timor Leste gitu ya, jadi dia harus bolak-balik. Dan dengan dia tiba-tiba mau ada di situ aja itu menurutku keren banget. Karena kalau menurutku kalau Abu Raul yang nggak ada di situ, ada yang kurang nanti gitu ya. Jadi dengan adanya Abu Raul itu menurutku luar biasa, yang akan menjadi yang selalu kita ingat. Karena walau bagaimanapun Abu itu suaminya Yeni Kade, kakeknya Amina juga, dan Amina juga sering nyebut namanya Abu gitu ya. Dan senang Abu bisa ada di situ, walaupun ngumpulin semua itu susah. Kalau Mbak tanya susah apa gampang, susah banget kalau menurutku, karena harus nyatuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda gitu ya, yang punya kesibukannya, punya panggungan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya bisa ada di situ, dan menurutku itu suatu hal yang gak gampang, tapi alhamdulillah terjadi di lagu Blessing. Baik, mungkin selanjutnya boleh. Harapan. Ya. Ya, kalau ditanya paling susah, tadi semuanya susah. Gak ada yang gampang karena semuanya kan punya kerja gitu ya. Alhamdulillah orang tuaku semua masih produktif dan keren-keren gitu. Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting tuh mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen-momen kita, itu akan mungkin apa ya, nggak bisa dibayar dengan lama, merindingnya mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Waktu aku ngefotonya, ya Allah, akhirnya bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis, ini mimpi yang jadi nyata banget gitu ya, dari aku nikah. Karena walaupun bagaimanapun saat pandemi itu
aku urusin semua pernikahanku sendiri. Tiba-tiba di situ bersama untuk menjemput Azura, ini obat banget buat hatiku yang udah lama gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bangga sama ketiga pasang orang tuaku yang, dan pandemi kita usai dan semuanya bisa di sini. Ini akan menjadi apa ya, contoh cerita yang baik juga buat Azura dan anak-anak ke depan. Oke banget Pak. Ada keinginan untuk membuat lagu buat dari om-omnya atau tante-tantenya, kan semua mereka penyanyi-penyanyi juga. Oh gitu ya, nambah lagi ya. Ngumpulin 6 orang aja udah menurutku berat ya. Tapi kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari ada Zie Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa tuh jadi ya? 15 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku kepikir, cuman menurutku susah ngumpulinnya. Tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri, apa, keharmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh ingatannya. sebelah sana boleh. Tak, mau nanya dong, Tak. Mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus jadi produser musik. Apakah Oke. ini bentuk kelasnya juga Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua di banyak Oke. penyanyinya. Oke. Terus sampai akhirnya tema album ini temanya tuh banyak tema keluarga. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga. Karena di samping-sampingku orang tua aku tuh semuanya penyanyi-penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Aurel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu. Kayaknya oh ada yang gila lah, kalau netizen doang kayaknya udah kebal-kebal aja nih. Mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Aku orang tua sendiri ntar nonton gimana ya, kadang makanya aku suka dengerin tuh sama Pika, sama Ibu Kade, sama Bunda Santi, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. So, aku selalu bertanya juga gitu, ini bagus gak ya gitu kan. Tapi ternyata apresiasi mereka, oh keren bang, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikinin lagu buat, kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Malah aku yang disuruh bikin lagu nih. Ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, mungkin gitu ya. Kan sisi pandang orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya lagu aku gini, kalau aku tipikal yang cocokan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu, makanya aku pernah sebelumnya kan sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Jadi dengan dipercayai bikinin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku gitu-gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Baik, untuk yang di musik ada alasannya sendiri nggak sih, Tak? Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik. Cuman namanya aku itu kan gak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa. Basicnya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuman memang aku tuh dari dulu suka bikin nulis lirik gitu ya, suka nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak ngeproduserin lagu-lagu, bahkan artis gitu. Abang, 3 pertanyaan langsung ya. Oke, Yang banyak pertama- tuh terakhir ya. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu, ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak dan istri? Yang kedua, ini arti nama Azura sendiri, boleh dijelaskan ke teman-teman Oke. artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? Amena, Oke. Amena adaptasinya, Frankie-nya seperti apa? Alright, yang pertama dulu tadi pertanyaannya, 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di
sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dari dulu bikin video pendek, bikin iklan, bikin apa ya? Kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT. Dan alhamdulillah juga kita ada respon bagus di OTT, sempat masuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya. Dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa ya yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Sebentar ya. Aku tulis di Instagramku, cuman biar inget aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru. Dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua. Karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat research sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak melahirkan dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga tabatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu waktu lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini gitu. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim waktu itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya, katanya seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Dan Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sesama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin biar ibunya juga senang, oh nama itu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, kayak gitu-gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna katanya. Walaupun aku belum sempurna, makanya di setiap lirikku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewekku biar tahu, oh bapaknya Atta gitu. Dan juga aku juga bisa selalu, oh nih namaku ada di anakku, semoga dia bisa
melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan gurunya yang baiknya. Baik bang, untuk terakhir. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku kan untuk bapak anak dua, dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat giat kerjanya. Semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik itu lebih penting sih. Bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu ya. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, gak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayaknya. Jadi aku kadang-kadang mikir aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu ya. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya kita jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang gak baik, tapi insya Allah pas semenjak anakku ada, pengen usaha gitu setiap hari, punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang mencut dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyakin kasih sayang sama Aminanya, karena aku ngeliat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga ngeliatnya kasihan, kenapa anakku jadi terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya nih, aku bisa gini gitu. Kadang-kadang gue karena aku dulu anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Amina sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Amina lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya. Kayak dia yang sekarang dia ngelihat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, entah nyusuin, diemin dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya ngebagi kasih sayang ke anak yang lebih tua, makan kedua. Ini pembelajaran, semuanya pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau aku ngajarin parenting juga belum mantes gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua putri. Baik bang, terima kasih. Baik bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan bang. Harapan untuk debut albumnya abang nih, album Love Bless, kira-kira apa bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu, ini di bulan November 1, atau nanti Desember mau yang mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku, yang di semua platform, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita langsung dulu ya. Terima kasih. Mungkin foto dulu kali ya? Ya, boleh. Baik. Masih ada pertanyaan? Foto dulu ya. Audio Jungle.